Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Saputra dari Fakultas Vokasi D4K3 kelas A4. NIM 207052770. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang safety welding atau standar keselamatan welding. Apa yang dimaksud dengan welding? Welding adalah suatu proses penyambungan besi dengan cara dibakar. Kenapa saya membicarakan tentang safety welding? Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengelola diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri dan Permenker No titik per titik 0 garis miring men garis miring 11-2010 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD wajib sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Dan kembali lagi, las itu adalah penyambungan besi dengan cara membakar, yaitu pekerjaan yang berbahaya ya pastinya, dikarenakan seorang pekerja bisa terpapar zat kimia yang terdiri dari elektroda, asap, debu, dan gas. Kemudian zat biologis yaitu bakteri, dan terakhir adalah zat fisis, kebisingan, dan temperatur dari sisi ergonomik dan bahaya yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Pada saat melakukan welding, seorang pekerja menggunakan APD dan alat untuk pengelasan. Alat tersebut harus dalam keadaan kering, bahkan badan seorang pekerja harus dalam keadaan kering. Saya di sini akan menjelaskan APD apa saja yang digunakan pada saat proses pengelasan atau welding, fungsi dan serta efek apabila tidak menggunakan APD tersebut. Yang pertama, seorang pekerja harus menggunakan masker pada saat proses pengelasan, karena jika seorang pekerja tidak menggunakan masker, pekerja tersebut akan berpotensi menghirup asap beracun yang menyebabkan penyakit pernapasan dan bahkan berhubungan dengan penyakit Parkinson. APD yang selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi para pekerja agar tidak tersengat listrik saat memegang alat las, karena alat las itu mengalirkan tegangan listrik yang sangat tinggi, dan sarung tangan karet melindungi pekerja tersebut dari panasnya las dan percikan bunga api tersebut. Dan alat pelindung selanjutnya adalah yang di daerah muka. Yang pertama adalah safety glass yang melindungi mata dari percikan dan benda-benda kecil yang terbang ke arah mata, dan alat full mask untuk melindungi seluruh muka dari panas dan benda-benda kecil yang terbang ke arah muka, dan melindungi mata dari kilauan cahaya yang silau. Jika seorang tidak menggunakannya, seorang pekerja las akan berpotensi mengalami kebutaan sementara dikarenakan kilauan cahaya yang sangat menyilaukan yang disebabkan oleh pengelasan tersebut. Dan selanjutnya, alat pelindung badan. Yang pertama adalah baju pelindung yang melindungi semua bagian tubuh, dan sebagian adalah APD apron. APD ini melindungi badan para pekerja untuk tidak terkena radiasi panas dan percikan bunga api saat melakukan pengelasan. Jika seorang pekerja tidak menggunakannya, akan beresiko terkena panas dan percikan bunga api ke badannya. Dan kemudian adalah safety shoes. Safety shoes ini adalah APD yang digunakan para pekerja yang bahkan bukan hanya para pengelas saja yang menggunakannya, tetapi semua pekerja yang berpotensi adanya bahaya akan menggunakan sepatu safety. Sepatu safety ini berfungsi untuk melindungi para pekerja agar tidak terkena kejatuhan benda yang lumayan berat ke arah kakinya, dan melindungi dari radiasi panas ataupun dingin
dan percikan bunga api saat mengelas. Dan selanjutnya adalah air plug. Air plug ini digunakan saat situasi sekitar terlalu bising dan untuk tidak terlalu bising di sekitarnya. Dan mengapa safety induction ini perlu? Karena sudah menjadi kewajiban dari suatu perusahaan menjabarkan kepada para pekerja baru maupun lama, dikarenakan pekerjaan welding adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Tetapi bukan hanya pekerjaan welding saja, ada safety induction-nya. Pekerjaan lain pasti ada dan pasti juga berbahaya. Dan sering terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan dengan memberi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta cara pengendalian dan spesifikasi pada area tempat kerja. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.